Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong pemerintah daerah dapat meningkatkan penyaluran kredit usaha rakyat. Dengan total anggaran 400 triliun rupiah diharapkan semakin memperluas akses pendanaan UMKM untuk berekspansi. Pemerintah telah menaikkan anggaran kredit usaha rakyat atau KUR dari 370 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 450 triliun rupiah di tahun 2023. Peningkatan tersebut dilakukan guna memperluas kemudahan akses pendanaan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dalam diskusi yang digelar di Pendopo Pusat Pemerintahan Sumedang, Jawa Barat baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong agar pemerintah daerah dapat menggenjot penyaluran KUR sehingga permodalan tidak lagi menjadi hambatan ekspansi usaha bagi UMKM. Erlangga menjelaskan UMKM yang meminjam di bawah 10 juta rupiah atau super mikro hanya dikenakan bunga sebesar 3%. Sementara di atas 10 hingga 500 juta rupiah, bunga kredit usaha rakyat berlaku sebesar 6% per tahun. Jadi kalau kredit bayar 6% 1 tahun, itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi tentu ini harusnya mempermudah yang tadi Pak Gubernur katakan, kita mendorong UMKM, usaha menengah kecil, dan UMKM ini sebagian besar adalah pengusaha wanita atau ibu-ibu perempuan. Sementara itu di wilayah Jawa Barat lebih dari 80% perputaran ekonomi terjadi dari sektor UMKM yang totalnya mencapai 1,5 juta usaha. Untuk itu hadirnya kredit usaha rakyat akan terus dimanfaatkan dengan baik sebagai modal pengembangan usaha dan terciptanya lapangan kerja. Total KUR di Jawa Barat itu sampai Juni kemarin awal bulan adalah 9,1 triliun Pak. Sudah ada berputar di masyarakat Jawa Barat. Dan KUR untuk Kabupaten Sumedang dalam catatan saya per 6 Juni adalah 340 miliar perputaran ekonomi rakyat di Sumedang. Berdasarkan data per 12 Juni 2023 secara nasional, pemerintah telah melakukan penyaluran kredit usaha rakyat sebesar 87,48 triliun rupiah kepada 1,6 juta debitur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meminta mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Salah satunya dengan berkontribusi dalam keberlanjutan proyek strategi nasional agar terus memberikan manfaat dan nilai tambah. Pak Menko mungkin izin kita akan menampung dulu Pak. Tadi brilian, ini brilian. Pemerintah telah menyelesaikan 156 proyek strategi nasional sejak 2016 hingga saat ini. Ratusan proyek tersebut mencapai nilai investasi sebesar 1.080 triliun rupiah. Salah satu provinsi yang mendapatkan manfaat proyek strategi nasional terbanyak adalah Jawa Barat. Mulai dari Bandara Kertajati, 9 ruas jalan tol, hingga kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diagendakan mulai beroperasi pada Agustus. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meminta masyarakat mempersiapkan diri menghadapi tantangan ekonomi masa depan, termasuk dalam keberlanjutan proyek strategi nasional. Pentingnya transformasi ekonomi dengan penyelesaian seluruh proyek strategis nasional, dan tentunya kegiatan ini diharapkan menggugah kesadaran mahasiswa akan pentingnya untuk mempersiapkan diri menghadapi the future of works dengan transformasi artificial intelligence ke depan, dan diharapkan universitas bisa menyiapkan kurikulum yang bisa membuat mahasiswa siap. Erlangga Hartarto mengatakan proyek strategi nasional bukan sekadar membangun tetapi bagaimana mengembangkan apa yang sudah dibuat kelak sehingga berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi tanah air. Sama halnya dengan Jawa Barat yang mengkolaborasikan proyek strategi nasional dengan kawasan Rebana Metropolitan, sehingga berpotensi besar menciptakan 3 juta lapangan kerja baru.